Saat ini saya sedang berada di Sukabumi, ingin mencari tahu tentang dari mana sebetulnya glass eel berasal dan bagaimana proses penangkapan glass eel. Karena sebelumnya kita sudah ke Cilacap untuk melihat pembesaran sidat, juga proses pengolahan sidat di sana. Jadi saat ini kita akan mencari tahu sumbernya. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Sukabumi. Daur hidup sidat dimulai sejak mereka menetas menjadi larva di laut. Lalu setelah larva sidat berubah menjadi sidat kaca atau glass eel, mereka menuju ke sungai dan berkembang menjadi sidat remaja atau alver. Kemudian setelah tumbuh dewasa, sidat kembali ke laut untuk memijah dan bertelur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak, kenalin saya Seto Pak. Ya, Kangkus. Iya. Saya kesini mau belajar tentang menangkap glass eel Pak. Oh ya boleh Pak. Glass eel ini tuh Bapak udah berapa lama ya? Ya mulai dari nelayan itu dari usia 15 tahun. Usia 40 tahun saya jadi pengepul sampai sekarang. Kalau Ibu? Baru ada 10 tahunan. Iya. Ibu sendiri kenapa kemudian jadi nelayan glass eel? Awalnya ikut Pak Ukus, ngambil glass eel kalau malam gitu. Sekarang dipercaya jadi pengumpul yang nimbang-nimbang di sini gitu. Oke, tapi masih suka? Iya, tapi turun ikutan tiap malam turun. Turunnya? Iya. Kalau nggak ada pulang gitu sampai jam 9, jam 10 itu. Biasanya berangkat jam? Udah maghrib aja. Sampai jam 9, jam 10? Iya, kalau ada dilanjut sampai subuh, sampai pagi gitu. Nah, biasanya sehari itu kalau lagi dapat banyak gitu bisa berapa banyak? Jadi kan biasa nelayan ada 30-40 orang. Banyakan. Kalau lagi banyak itu seluruh untuk titik ini mencapai 15 kilo semalam. Iya, selain senang bisa membantu buat jajan anak, buat ya keperluan kita sehari-hari. Kalau kesulitannya sih nggak ada, enak malah gitu. Iya, senang selain dapat uang senang gitu. Kalau di sini kurang beli itu ada 25 orang perempuan, suami istri. Suaminya turun, istrinya juga turun. Kalau Ibu sendiri selama jadi nelayan sidat ini pernah dapat pelatihan nggak Bu? Ada, itu pelatihan dari proyek AIFIS, iya, pendataan sidat. AIFIS Project merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan FAO yang bekerja fokus untuk pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati perairan darat di Kabupaten Sukabumi. Saat ini kami fokus di 3 aspek. Yang pertama itu terkait pembuatan kerangka kebijakan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha perikanan perairan darat. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan terhadap ekosistem perairan darat dan target spesies yang kami fokuskan adalah untuk ikan sidat. Beberapa progres yang telah kami buat bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Pertama adalah pengesahan Perda Pengelolaan Perikanan Perairan Darat nomor 1 tahun 2023. Perda ini diharapkan mampu memberikan pengelolaan yang lebih baik terhadap perikanan perairan darat dan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan di Kabupaten Sukabumi. Kami bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mencoba mengusulkan menjadikan BBI Tonjong sebagai pusat pembelajaran yang nantinya mencakup lebih banyak masyarakat yang terlibat, terutama kelompok pembudidaya sidat di Kabupaten Sukabumi.
Halo Pak, kenalin Pak. Saya Seto Pak. Saya Adam Wijaya, pegawai dari BBI Tonjong, sebagai teknisi pengembang ikan sidat di BBI Tonjong, Kabupaten Sukabumi. Oke, pengembang ikan sidat ini kerjanya ngapain aja Pak? Sebagai teknisi itu bekerja untuk mengembangkan ikan sidat dari GE, Elver, Binger sampai konsumsi. Nah, nanti pembentukan teknisnya adalah untuk mencari solusi kepada petani supaya pengembangan ikan sidat itu lebih dipahami dan lebih cepat perkembangannya. Dan alhamdulillah saya juga di sini dengan adanya budidaya kita ada kerjasama dengan pihak IPIS. IPIS ini ya, alhamdulillah programnya ini adalah untuk menentukan pertumbuhan ikan dan cara budidaya ikan sidat yang lebih praktis, lebih cepat untuk pertumbuhannya ke depan. Jadi sebagai percontohan semua para petani sidat di Kabupaten Sukabumi. Balai Benih Ikan Tonjong disiapkan sebagai sentra pelatihan budidaya atau pembesaran sidat dari fase glass eel ke elver. Kemudian juga untuk sumber benih elver yang nantinya akan digunakan oleh kelompok masyarakat pembudidaya di Kabupaten Sukabumi. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan dukungan kepada BBI Tonjong dan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperluas program budidaya sidat yang disebut Sibulat Merah atau sistem budidaya sidat dengan biaya murah yang itu nantinya bisa diadopsi oleh kelompok-kelompok pembudidaya sidat yang ada di Kabupaten Sukabumi. Fishway juga telah masuk di dalam aturan di dalam Perda Pengelolaan Perikanan Kabupaten Sukabumi, kemudian di dalam aturan perizinan pembuatan PLTMH di Jawa Barat. Pemerintah provinsi juga telah membuat suatu aturan bahwa PLTMH yang ingin membangun bendung di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat itu wajib membangun fishway. Sehingga ini kebijakan yang sudah tertuang yang muncul dari inisiasi di dalam forum TWG atau Pokja Pengelolaan Perairan Darat. Kami juga mendorong bersama pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih banyak masyarakat yang terlibat untuk pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati perairan darat di Kabupaten Sukabumi. Halo Pak. Ya, halo Pak. Lagi ngapain nih Pak sekarang nih Pak? Mancing ikan wader Pak. Mancing ikan wader? Ya, kalau bahasa sininya bentir Pak ini ya. Ikan bentir? Bentir. Ini kan rame-rame nih, bajunya juga mirip-mirip nih. Iya. Apa komunitas atau apa Pak ini Pak? Komunitas Pak. Komunitas ya? Ya, ini saya di komunitas. Saya dari NBC, ini yang sebelah saya dari Bentir Mania. Oke. Ya, banyak lagi komunitas yang lainnya gitu di Sukabumi. Nah, biasanya hasil dari mancing ini buat apa Pak? Kadang dikonsumsi, kadang dirilis kembali di tempat-tempat yang memang belum atau habitat ikan wadarnya kurang gitu ya. Oke. Kita rilis lagi, kebanyakan kita rilis ya. Kalau di sini sendiri di sungai ini gimana Pak? Ikan wadarnya banyak? Kalau dulu sih banyak ya. Karena sekarang kebanyakan yang illegal fishing, jadi wadarnya agak jarang gitu ya. Karena ada illegal fishing kayak gitu. Kayak yang nyetrum-nyetrum gitu Pak. Menggunakan alat-alat yang itu tidak ramah lingkungan gitu. Iya. Gitu, jadi susah. Kemarin juga kan ada yang illegal fishing gitu ya di sini. Cuman ya kalau ada pemancing dan kemudian ada teman-teman dari Pokmaswas kita tegur gitu Pak. Oke. Jadi bisa kita tegur nanti ya mungkin kalau kita lagi ada kita ya mereka pergi gitu ya. Kalau nggak ada kita ya kadang-kadang gitu lagi nakal-nakal gitu Pak. Nah sekarang geser ke Pak Cepi. Iya. Pak Cepi, kalau buat Bapak nih, Ya. Penting nggak nih Pak buat jaga kelestarian sungai ini Pak? Penting sekali. Pertama kita jaga ekosistem pelestarian dari perairan ini, dari illegal fishing seperti setrum, terus yang obat itu kan ada yang suka ngobat juga. Kalau yang ngobat itu Pak, biasanya dapat ikan apa aja itu Pak? Macam-macam Pak. Gimana spot dan aliran sungai ini seperti di sini kan, di sini ikan bentir, ada jeler, terus ada juga ikan sidat. Nah kalau sama obat itu mati semua Pak. Jadi ekosistem buat di perairan
kali ini mati kalau sama obat. Intinya punah lah seperti itu. Itu biasanya mereka targetnya malam. Kalau siang mereka takut bentrok sama komunitas seperti itu. Tugas kita di sini Pokmaswas, kita memberikan pengertian kepada yang merusak lingkungan sungai. Tugas keduanya kita membuat penghijauan di bantaran-bantaran sungai supaya tidak terjadi longsor di pinggir-pinggir sungai, juga mencegah dari meluapnya ketika banjir bandang. Untuk ikan sidat ini sendiri, nah kita juga penerapan juga ke komunitas-komunitas agar bisa memakai aturan-aturan itu supaya ikan sidat ini bisa lestari dan juga bisa dipanen tepat pada waktunya. Saat ini saya sedang ada di Sungai Cibareno. Nah, saya mau belajar menangkap ikan bersama masyarakat di sekitar Sungai Cibareno. Nah, kita akan belajar menggunakan alat-alat tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar Sungai Cibareno. Kumaha damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggen Pak Abi seto Pak. Pak Abi teh bade ieu bade diajar ngalah lauk di dieu Pak. Nya mun. Kenging Pak. Kenging Biasana biasa. Biasana upami di dieu ngalah lauk kumaha carana Pak? Di dieu seueur macemna teknik ngalah lauk anu dianggo ku masyarakat sekitar. Di antawisna nyaeta anu kahiji ngagunakeun jala upami di dieu mah disebutna kecrik. Aya deui istri mah sok nganggo ayakan. Anu salajengna deui aya deui teknik nguseup. Oh, nguseup. Terang kan Ya, pas eta terangnya pancingan mun. Ngangge jejer gitu upami nya. ieu nama pancing lah nya nganggo jejer. Terus kaleresan abdi teh bade kawahangan ieu teh nya. Oh gitu. Kaleresan aya bapak ka dieu sumping Pas pisan waktosna urang teh nya. Siap. Ayo Pak, yuk. Hae nya. Jadi ieu dicandak ya Pak? Dicandak wae, dicandak. Biasana Gitu. kenging lauk teh di dieu naon wae Pak? Nah, di dieu teh di antawisna beunteur. Aya boboso, aya menga gitu nya. Kadang anu ekstrim pisan mah anu ageng pisan gitu nya, upami wengi nyaeta aya sidat. Lubang. Tapi seseueurna mah masyarakat di dieu teh sidat mah wengi gitu. Nangkap ikan udah, belajar mancing udah. Nah, sekarang kita akan masak hasil tangkapan dari Sungai Cibareno.